Para pemain timnas Indonesia yang disiapkan untuk Piala AFF 2024 sudah mulai tiba di Bali untuk menjalani pemusatan latihan atau TC. TC di Bali rencananya berlangsung hingga 5 Desember, sebelum skuad asuhan Shin Tae-yong terbang menuju Yangon untuk menghadapi Myanmar. Dalam video yang diunggah akun Instagram Timnas Indonesia, pemain-pemain yang merumput di Liga 1 sudah tiba di Bali. Dalam rombongan ini turut terlihat asisten Shin Tae-yong, Nova Arianto. Lalu dari deretan pemain ada Cahya Supriyadi, Arkan Kaka, Arkan Fikri, Doni Tripamungkas, Made Tito, Muhammad Ferrari, hingga Kadek Arel. Hanya saja dalam rombongan ini tidak terlihat para pemain yang abroad alias bermain di luar negeri. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner belum gabung pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Sebanyak 33 pemain telah mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Mayoritas dari mereka adalah pemain muda yang berusia di bawah 22 tahun. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di ajang ASEAN Championship atau yang dikenal dengan nama Piala AFF 2024 dengan melawan Myanmar. Pengamat sepak bola Malaysia Zulakbal Abdi Karim meminta Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM benar-benar matang membuat keputusan soal pengiriman pemain ke Piala AFF 2024 jika tidak ingin dihancurkan negara-negara rival termasuk Timnas Indonesia. Timnas Malaysia sampai saat ini belum mengeluarkan daftar pemain yang akan dibawa ke Piala AFF 2024. Ada beberapa klub Malaysia yang berlaga di level Asia, seperti Johor Darul Takzim yang enggan melepas pemain untuk keperluan nasional dalam ajang kejuaraan antar negara ASEAN. Lantaran hal tersebut, Zulakbal menilai Malaysia harus siap dengan skuad campuran senior dan junior untuk dikirim ke Piala AFF 2024. Menurutnya hanya akan menjadi petaka jika Harimau Malaya cuma mengirimkan pemain muda. Saya kira kita bisa menggabungkan pemain muda dan senior yang sudah dilepas klub. Kalau kita ingin memasukkan semua pemain muda, itu juga akan menjadi masalah bagi tim, ucap Zulakbal. Timnas Malaysia tidak berada satu grup dengan Indonesia, namun ada kans pertemuan kedua jiran ini seandainya sama-sama lolos ke semifinal. Zulakbal menilai skuad Garuda merupakan rival yang memiliki kekuatan apik. Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi itu bukan pencapaian biasa. Jadi kita harus berhati-hati kalau mengirim skuad kedua karena Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Laos selalu memberi tantangan hebat, tutur Zulakbal. Skuad Malaysia untuk Piala AFF 2024 dikabarkan baru akan diumumkan dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Sementara timnas Indonesia, Vietnam, dan Thailand sudah merilis nama-nama yang bakal berlaga. Bek berbakat keturunan Indonesia, Ian Maatsen, kembali mengalami kekecewaan dari timnas Belanda jelang FIFA Matchday November 2024. Alih-alih dipanggil ke tim senior oleh pelatih Ronald Koeman, Maatsen justru didaftarkan ke dalam skuad Belanda U21. Ini bukan pertama kalinya Maatsen merasa diabaikan. Meskipun performanya bersama Aston Villa di Liga Inggris terbilang impresif. Ian Maatsen sebelumnya sempat dipanggil ke tim senior Belanda sebagai pengganti Frenkie de Jong pada Euro 2024. Namun, meskipun dipanggil, Maatsen tidak mendapatkan kesempatan bermain di turnamen tersebut. Kekecewaannya terus berlanjut saat dirinya kembali tidak dipanggil untuk membela tim senior pada laga UEFA Nations League melawan Jerman dan Hungaria pada September lalu. Dikutip dari beIN Sports, Maatsen akhirnya mengungkapkan kekecewaannya secara terbuka. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap dipanggil ke tim senior, kata Ian Maatsen. Kini situasi ini membuat spekulasi tentang kemungkinan Maatsen membela timnas Indonesia kembali menguat. Apalagi Ian Maatsen pernah menghebohkan supporter Garuda saat dirinya kedapatan satu frame dengan Mace Hilgers di postingan Instagram Oranje Indonesia beberapa waktu lalu, sebelum Hilgers dinaturalisasi. Fans Garuda menilai bahwa unggahan tersebut merupakan sebuah isyarat bahwa Ian Maatsen merupakan pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Pelatih dan pemain timnas Indonesia mulai berkumpul untuk TC yang berlangsung di Bali.
Semula TC dijadwalkan dimulai pada 26 November. Namun jadwal pemusatan latihan diundur karena pelaksanaan pilkada. Tim pelatih serta pemain sudah mulai berdatangan ke kamp latihan. Kabar tersebut sudah diunggah dalam akun Instagram Timnasen Indonesia. Baru para pemain yang tampil di Liga 1 yang sudah tiba di Bali. Beberapa nama yang muncul di frame video adalah Cahya Supriyadi, Arkan Kaka, Arkan Fikri, Doni Tripamungkas, Made Tito, Muhammad Ferrari, Kadek Arel. Mereka sudah datang dan saling bercengkrama satu sama lain. Belum terlihat para pemain timnas Indonesia yang saat ini tampil di luar negeri. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong memanggil 7 nama dari luar negeri. 7 nama tersebut adalah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Ronaldo Kuate. TC di Bali rencananya bakal terlaksana sampai 5 Desember 2024. Timnas Indonesia saat itu punya waktu 4 hari sebelum menghadapi laga perdana di markas Myanmar. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memanggil 33 nama ke skuad sementara Timnas Indonesia. Mayoritas pemain yang dipanggil merupakan darah muda. Pemain tertua yang dipanggil adalah Asnawi Mangkualam 25 tahun. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Myanmar, Vietnam, Filipina, dan Laos. Elkan Bagot sudah lama tak berada dalam skuad Timnas Indonesia. Namun, hal itu bukan berarti ia meninggalkan semuanya tentang skuad Garuda. Baru-baru ini Elkan Bagot kedapatan memberikan reaksi terhadap unggahan gelandang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand di media sosial. Marcelino mengunggah pose duduk saat melakukan selebrasi gol kedua ke gawang Arab Saudi pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino memborong 2 gol kemenangan skuad Garuda di SUGBK Jakarta Selasa 19 November 2024. Dalam unggahan Marcelino diketahui bahwa Elkan Bagot ikut merayakan kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi dengan reaksi suka. Elkan Bagot sudah tidak pernah lagi dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu bermula dari Elkan Bagot yang menolak panggilan Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 kontra Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024. Padahal, kehadiran Elkan Bagot sangat dibutuhkan Shin Tae-yong karena absennya Justin Hubner dan Rizky Ridho karena akumulasi kartu. Akibatnya, Timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Guinea U23 dan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kabar baik datang dari 2 pesepak bola yang disebut-sebut sebagai calon naturalisasi Timnas Indonesia. Setelah sempat absen lama karena cedera, kini mereka memperlihatkan perkembangan yang positif. Lantas, siapa sajakah pemain keturunan Indonesia yang telah memperlihatkan progres positif dalam masa pemulihan cedera tersebut? Berikut kami menyajikan ulasannya. Pemain pertama yang memberikan kabar gembira tersebut ialah Tristan Guijer. Pesepak bola yang punya kemampuan multiposisi ini memperlihatkan progres positif terhadap cedera lututnya. Saat ini dia menjalani masa pinjaman bersama PEC Zwolle dari Ajax Amsterdam. Tristan Guijer beberapa hari yang lalu dia mengunggah foto di Instagram bahwa dia sekarang sudah proses pemulihan. Di IG-nya PEC Zwolle, Tristan juga sudah dikabarkan lebih kuat lagi. Jelas Yusa Nugraha dalam kanal YouTube-nya. Jadi Tristan ini sudah mulai ikut latihan strength di base-nya PEC Zwolle. Latihan penguatan ini dilakukan terhadap lututnya. Dia ini pemain yang bisa bermain di bek kiri, kanan, tengah, dan juga gelandang bertahan. Lanjut Yusa. Dalam sesi wawancara bersama Yusa Nugraha pada medio Agustus 2024, Tristan Guijer juga mengakui apabila dirinya sudah dihubungi oleh PSSI. Selanjutnya, ada juga pemain keturunan Indonesia yang kini memperkuat klub Liga Belgia, Royal Antwerp. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu dikabarkan Yusa sudah mulai kembali berlatih di lapangan bersama rekan-rekannya. Beberapa hari yang lalu kita sudah mendapatkan info terbaru dari Jairo bahwa dia sudah ikut latihan di lapangan dengan tim. Ini progres yang sangat bagus.
Yang pasti, dia bisa bermain setelah putaran pertama selesai, ujar Yusa. Yusa berharap Jairo memperlihatkan progres yang positif saat melakukan comeback. Pemain berusia 28 tahun ini disebut-sebut punya kualitas yang baik untuk memperkuat timnas Indonesia.